Saya sendiri mulai di penambangan itu tahun 1975. Ya waktu itu saya masih kuat mikul ya. Nah, nggak ada pilihan lagi udah. Ya di rumah ya ada kerjaan itu ya kerja di pertanian itu ada sedikit gitu. Tapi yang tidak menyukupi ya kerja sini aja udah. Sekitar hampir 2.000 orang yang menggantungkan hidup di Kawah Ijen. Mereka menghidupi keluarga, saya menangis kadang saya melihat, betul pekerjaan berat itu mikul. Tidak ada ikan ini, mati. Makanya itu ikan banyak yang merah-merah itu. Air Kita yang tanpa alat, kalau akan mematahkan suatu pensil misalkan, kita tahu kan kapan itu akan terjadi patah. Nah dengan alat seperti ini, kita lihat dari jumlah kegempaannya. Bila cracking itu semakin intensif, artinya ada eskalasi dari jumlah gempa. Masalah nyawa kita strict, ya. Kita apapun alasannya demi keamanan kita tidak bisa dibelilah kasarnya supaya jadi turun atau apa, itu tidak bisa. Karena memang ini keselamatan yang utama. Soekarmo. Ia adalah satu di antara belasan pekerja sulfatar di Kawah Ijen. Hari ini hingga waktu yang belum pasti, dia tidak bisa mengakses Kawah Ijen untuk bekerja. Ijen adalah penggerak roda kehidupan bagi ratusan penambang belerang. Gunung Ijen merupakan gunung api aktif dengan tinggi 2.386 meter di atas permukaan laut. Ciri khas Kawah Ijen adalah keberadaan penambangan belerang tradisional dan menjadi identifikasi Kawah Ijen. Kandungan belerang Ijen dan aktivitas penambangan belerang tradisional adalah yang terbesar di Indonesia. Jebakan belerang atau hasil sublimasi sulfatara dan fumarola menjadi indikasi tingkat keaktifan Gunung Ijen. Di dasar kawah ini, ratusan penambang yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi dan Situbondo mengais rejeki.
Kain basah menjadi pelindung pernapasan sederhana para penambang ketika menerjang semburan asap belerang yang menyengat. Sebagian penambang lainnya menggunakan masker yang lebih memadai. Pertaruhan nyawa para penambang terpapar jelas di depan mata. Dari semburan asap beracun hingga tergelincir dan jatuh ke dalam jurang. Kesadaran akan segala risiko menambang belerang sangat dipahami semua penambang. Begitu pula dengan Suyitno yang hampir 30 tahun menjadi penambang belerang. Kerentaan seakan tak tampak ketika memikul belerang seberat lebih dari 50 kg. Penambangan belerang tradisional dengan cara dipikul tenaga manusia ini memang hanya ada di Indonesia. Ya, enggak ada pilihan lagi udah. Gitu. Ya, di rumah ya ada kerjaan itu ya kerja di pertanian itu ada sedikit gitu. Tapi yang enggak mencukupi ya kerja sini aja udah. Gitu. Cuaca tak jadi penghalang bagi penambang untuk mengangkut belerang hingga di pos bunder. Di pos ini, Suyitno mendapatkan kupon bukti penimbangan. Sesampainya di Paltuding, belerang kembali ditimbang. Hasil timbangan akhir ditukar dengan uang tunai senilai Rp625 setiap kilonya. Dari Paltuding, belerang dibawa ke tempat proses di Desa Blambangan. Ritual kerja seperti ini bisa selalu terjadi bila kawah ijen berstatus normal. Apa yang dikhawatirkan para penambang terjadi. Gejolak Gunung Ijen membuat penambangan belerang lumpuh. Dampaknya nyata, ekonomi keluarga Soekarmo dan para penambang lainnya terpuruk. Assalamualaikum. Bagi sebagian besar penambang kawah ijen, tidak ada alternatif pekerjaan. Saya sendiri mulai di penambangan itu tahun 1975. Lantas diangkat buruh tetap itu tahun 1987. Gitu. Ya waktu itu saya masih kuat mikul ya. Meskipun jadi penambang masang bongkar pasang penyulingan itu saya untuk mencukupi kekurangan itu sambil pikul gitu. Lantas sekarang karena tenaganya sudah tua, ndak mampu untuk pikul, ya cuman itu saja ngerjani bongkar pasang penyulingannya itu tok gitu. Soekarmo telah menjadi bagian dari sejarah perjalanan penambangan belerang di Kawah Ijen.
Lokasi penambangan belerang yang berada di tepi danau menjadi sunyi seketika. Aktivitas penambangan dihentikan, berarti matinya roda perekonomian para penambang. Kegiatan produksi penambangan belerang yang terhenti berdampak pada siklus produksi secara keseluruhan. Dapur pengolahan belerang di Dusun Blambangan ini tidak seperti hari biasa. Telah beberapa hari wajan-wajan ini tidak mendapat pasokan belerang. Para pekerja pun tidak tahu sampai kapan tempat masak belerang ini akan kembali ramai dengan aktivitas memasak belerang. Tidak adanya suplai belerang dari dapur masak membuat stok belerang di gudang semakin menipis. Pengiriman belerang yang tersisa ke pabrik gula menjadi alternatif pekerjaan para penambang untuk mendapat upah. Sebagai kepala tambang, Suharsono tidak berdiam diri. Suharsono memutuskan untuk melihat kondisi tambang yang terbengkalai. Lebih dari separuh hidupnya dihabiskan di Kawah Ijen. Di perusahaan ini, Suharsono mengabdikan diri. Ya, pertama saya mengikuti orang tua. Soalnya orang tua saya dulu perintis ini yang membuka penambangan belerang di Kawah Ijen secara manual. Saya ikut membantu orang tua tahun 68 kalau saya. Waktu itu usia saya 13 tahun, baru lulus SD. Ya. Saya sudah membantu orang tua membuat dapur Sulfatara itu. Suharsono bersama beberapa PS atau pekerja sulfur berangkat menuju Paltuding. Pos pemantau menjadi kantor yang sering dikunjungi Suharsono karena sangat terkait dengan ruang dan lingkup kerjanya. 3 orang, 4 orang sama saya, Bang. 4 orang ya? Iya. Oke, sama-sama Pak Edi. Iya. Keterangan dari pos pemantau menjadi bekal Suharsono melanjutkan niatnya ke Paltuding dan seterusnya ke Kawah Ijen untuk melihat pipa-pipa. Paltuding adalah pintu utama menuju Kawah Ijen, sekaligus kantor cagar alam Taman Wisata Kawah Ijen. Dari tahun ke tahun, jumlah wisatawan meningkat, tapi tidak kali ini. Pariwisata Gunung Ijen ditutup sementara.
pos penimbangan pertama, Suharsono dan para PS mempersiapkan diri. Walaupun ini masih dalam keadaan bahaya, saya memaksakan diri ke sana untuk mengatasi apa itu, gimana supaya tetap produksi, nanti sewaktu-waktu buka mereka langsung bisa bekerja, bisa mendapatkan belerang begitu. Para pekerja Sulfatara memikul generator penyedot air ke kawah untuk memadamkan api di lokasi tambang. Tempo hari kan di sana tidak dijaga selama 3 hari ya, kita tinggalkan selama 3 hari. Itu di lokasi penambangan terbakar, keseluruhannya kebakar, tidak ada sedikit pun belerang yang tersisa di sana. Sehingga saya harus berjuang untuk memadamkan api itu. Jadi, kalau api itu sudah padam, nanti produksi akan keluar kembali nanti. Jalan setapak sempit sekali. Enggak. Baginya, nasib para penambang lebih utama dibandingkan dirinya sendiri. Saya bekerja memaksakan diri karena kalau tidak ada yang apa itu ya, istilahnya yang mengorbankan diri lah untuk kepentingan orang banyak, siapa lagi gitu. Saya melihat orang-orang itu sangat kasihan ya. Mereka kerja berat, kerja keras. Katanya ya sebaik-baiknya manusia apabila sangat bermanfaat, apabila masih berguna bagi orang lain gitu. Lereng kawah terbentuk dari endapan material sisa letusan dengan ketinggian sekitar 250 meter. Longsoran bongkah batu menjadi jalur menuju bibir danau Kawah Ijen. Di bibir danau kawah ini, lokasi penambangan belerang berada. Jalinan pipa sublimasi ini tersambung hingga puncak kepundan sumber belerang yang berada di selatan kaldera Kawah Ijen. Proses penambangan belerang itu secara sublimasi, jadi kita menangkap asap dari magma dengan suhu temperatur yang cukup panas, 600 derajat Celcius. Itu kita salurkan pipa-pipa sulfatar itu, dari itu pipa besi cor, kemudian menghasilkan sublimasi belerang. Tiap saluran sulfatara itu lebih kurang bisa 1 hari 1 malam bisa menghasilkan 150 kg. Sekarang tercatat 99 saluran pipa sulfatara. Hasil sublimasi berupa lelehan belerang bersuhu kurang lebih 600 derajat, keluar dari ujung pipa dan membeku karena udara dingin, sehingga membentuk belerang padat. Sebelum ada pipa, itu pakai batu. Jadi kita buat got, kemudian kita pasang batu kanan kiri, sekelilingnya batu, kemudian asap itu masuk lewat dalam got. Namun hasilnya tidak bisa maksimal. Kemudian perusahaan cari seorang insinyur untuk merancang itu gimana baiknya supaya produksi bisa maksimal. Akhirnya ada insinyur Rajis dari Jakarta yang merencanakan pipa itu. Kemudian pipa dipasang, akhirnya dari diameter besar, kemudian kurang maksimal hasilnya, kemudian selalu dipelajari, terus akhirnya ketemu sekarang diameternya pipa itu hanya 20 cm aja. Hasilnya sudah bagus sekarang. Penghentian aktivitas penambangan mengakibatkan hampir seluruh belerang dan pipa yang ada terbakar. Juli 93
Itu penambangan belerang di Kawah Ijen ada kegiatan aktivitas vulkanik, sehingga ditutup oleh Dinas Vulkanologi karena bahaya. Selama 2 bulan tidak ada aktivitas. Suharsono dan para PS memadamkan api yang mudah menjalar untuk mengurangi jumlah kerusakan. Ini ada 30 kiloan. Enggak seberapa panas ya. Tinggal hangat saja. Murni. Belerang adalah jenis tambang tipe C yang menjadi bahan baku utama dalam pembuatan asam sulfat. Penggunaannya sebagai bahan pelengkap pupuk, kosmetik, dan pemutih gula. Sekitar untuk pengangkut belerang sekitar 350 orang ya. Kemudian yang proses itu 50 orang, kemudian staf sama PS itu bagian perawatan sekitar 50 orang. Jadi sekitar 450 orang. Kalau masing-masing itu punya keluarga 4 orang aja sekitar hampir 2.000 orang yang menggantungkan hidup di Kawah Ijen. Ya saya kira orang lain masih belum ada, untuk regenerasi saya masih belum ada saya kira. Yang untuk memperjuangkan itu. Nggak tahu nanti kalau sudah tidak ada saya, siapa lagi. Setiap hari mereka untuk menghidupi keluarga, saya melihat mereka itu sebetulnya sangat kasihan ya, dengan beban di pundaknya yang begitu berat. Mereka menghidupi keluarga, saya menangis kadang saya melihat, betul. Pekerjaan berat itu mikul. Penambang dan Kawah Ijen, satu jalinan roda kehidupan yang terus berputar. Rekaman catatan dari abad 18 mencatat Gunung Ijen masuk sebagai gunung api aktif dengan letusannya yang bersifat freatik. Di pos pemantauan yang berada di Desa Taman Sari, Kabupaten Banyuwangi inilah pengawasan Gunung Ijen terus dilakukan. Sejak Oktober 2011, terekam adanya peningkatan aktivitas Gunung Ijen yang terus meningkat hingga Desember 2011. Penanggung jawab pengamatan, Hendra Gunawan, bersama petugas di pos, melakukan pengawasan dan pengamatan 24 jam. Gunung aktif ini kita monitoring ya di seluruh Indonesia ini dengan seismograf. Dan kita cek setiap hari aktivitas jumlah gempa yang terekam. Nah kebetulan untuk kasus Gunung Ijen ini dari bulan Januari itu memang gempanya menaik pelan-pelan jumlah gempanya per hari. Dan sejak bulan Oktober sampai November sudah mulai adanya peningkatan yang kemudian tanggal 15 Desember itu kita naikkan status gunung ini dari normal menjadi waspada. Nah berhubung jumlah kegempaan ini meningkat terus, bahkan puncaknya tanggal 17 sampai 19, gempa vulkanik A dari 20 mencapai 40. Nah, ini kan indikasi bahwa aktivitas yang ada di bawah danau kawah ini sudah semakin intens. Gunung Ijen seakan bangun dari tidur panjangnya setelah 7 tahun beristirahat. Intensitas kegempaan menjadi indikasi meningkatnya aktivitas Gunung Ijen. Namanya gempa itu kan itu cracking. Cracking. Nah, kita yang tanpa alat, kalau akan mematahkan suatu pensil misalkan, kita tahu kan kapan itu akan terjadi patah. Nah, dengan alat seperti ini, kita lihat dari jumlah kegempaannya. Itu merupakan tanda-tanda dari cracking, gempa-gempa itu. Nah, buat saya, yang paling mudah ya dibayangkan, bila cracking itu semakin intensif. Artinya ada eskalasi dari jumlah gempa. Masyarakat silih berganti datang mencari informasi terkini seputar keaktifan Gunung Ijen. Lain ada kegempaan, ada visualnya, gitu. Tapi kita nggak bisa ini secara ini disebar keluar, belum bisa. Umar Rosadi, anggota tim tanggap darurat Gunung Ijen, menyiapkan alat pemantauan tambahan yang akan dipasang. Alat pendeteksi ini dipasang untuk menambah akurasi pemantauan aktivitas Gunung Ijen.
Kita selama ini kan memantau dengan kegempaan atau seismik, dengan temperatur atau dengan visual. Nah, kita dalam keadaan krisis ini kita dukung juga dengan deformasi, salah satunya dengan tilt-meter. Nah, di mana kita akan mengetahui seberapa jauh penggembungan atau dorongan dari kantong magma ini ke tubuh Gunung Ijennya sendiri gitu. Jadi kalau ada tekanan dari dalam, secara kasat mata mungkin tidak akan kelihatan, tapi dengan alat yang dengan frekuensi mikron gitu, itu akan kelihatan pembumbungannya atau pengempisannya. Tim Cincin Api mengikuti proses pemasangan alat tilt-meter yang dipasang tidak jauh dari pos bunder dengan radius 1,5 km dari Danau Kawah. Jadi sesuai dengan rencana kemarin kita, hari ini kita memasang satu alat deformasi, namanya alat tilt-meter. Jadi alat tilt-meter ini untuk sementara kita pasang di luar radius yang direkomendasikan, yaitu di luar 1,5 kilo. Tapi untuk kedepannya setelah gunung ini dinyatakan aman, akan digeser lagi ke lebih dekat ke kawah. Alat tilt-meter ini akan dipasang secara permanen di dekat kawah saat status Gunung Ijen telah kembali normal. Koneksi tilt-meter melalui radio pun dicoba. Masyarakat yang tinggal di sabuk gunung api harus selalu waspada pada bencana yang setiap saat bisa terjadi. Peringatan sedini mungkin kepada masyarakat tentang peningkatan aktivitas gunung api menjadi tujuan utama dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Sosialisasi pada penambang yang bersentuhan langsung dengan Gunung Ijen menjadi target utama. Ini sekarang Ijen lagi naik, nah Ijen lagi turun, gitu. Ini tetap kita berikan. Data-data yang kami sampaikan betul-betul yang diberikan oleh alat yang kami pasang. Pemetaan kawasan rawan bencana dibuat untuk mengetahui dan membagi wilayah aman dan bahaya. Radius 1,5 km dari kawah merupakan kawasan bahaya. Daerah rawan rentan dari material letusan seperti bom vulkanik, lapili, pasir, dan abu vulkanik. Lebih dari 7 aliran sungai rawan akan luapan air kawah Ijen saat erupsi terjadi. Daerah waspada berjarak 8 km dari pusat kawah yang rawan akan lontaran material. Di dalam daerah rawan bencana Gunung Ijen, terdapat sekitar 10.000 jiwa yang menempati 22 kampung. Kalau untuk masalah nyawa kita strict ya. Kita apapun alasannya demi keamanan kita tidak bisa istilahnya dibelilah kasarnya supaya jadi turun atau apa, itu tidak bisa. Karena memang ini keselamatan yang utama. Kaldera Ijen Purba merupakan kaldera terbesar di Pulau Jawa. Jadi menurut ceritanya dari sejarah geologi Gunung Ijen ini, pernah beberapa ratus ribu tahun yang lalu ada gunung yang besar, kemudian meletus menjadi kaldera, dan itu pun setelah terbentuknya kaldera diikuti oleh pembentukan gunung. Oleh karenanya dalam Ijen ini banyak bukit-bukit atau gunung-gunung yang terjadi setelah pembentukan kaldera Ijen.
Van Bemmelen menyebut Ijen Purba dengan Gunung Kendeng yang diperkirakan memiliki ketinggian sekitar 3.500 meter di atas permukaan laut. 50.000 tahun yang lalu, Gunung api Ijen tua meletus dahsyat disertai erupsi aliran piroklastik. Volume erupsi sekitar 80 km kubik menghasilkan bentuk kaldera di Ijen saat ini dengan ketebalan 100-150 meter. Gunung Ijen merupakan salah satu kerucut dari 22 buah kerucut gunung api yang muncul setelah terbentuknya kaldera Ijen. Gunung api sekunder yang telah padam kini membentuk perbukitan dan kawah kecil. Danau Kawah Ijen merupakan reservoir air asam terbesar di dunia dengan pH mendekati 0. Adanya danau kawah membuat letusan Gunung Ijen berupa semburan lumpur. Danau kawah ini dikelilingi oleh kaldera setinggi 300 hingga 500 meter. Aliran air kawah Ijen juga mengalir di Desa Samir, Kecamatan Asem Bagus. Sebelum ada sumur buatan, Nur Hasanah dan Ismail dahulu mengkonsumsi air Sungai Samir. Pengetahuan dari lahirnya Pak Ismail di sini, kalau aliran air sungai-sungai di sini seperti apa Pak? Dulu pernah kalau air ini banjir kah? Merubah itu. Ada kadang-kadang merah, hitam, kadang-kadang. Itu asamnya tinggi tuh kalau merah ini, asam belirangnya. Asamnya tinggi ya Pak? Iya. Tahunya bagaimana Pak? Kalau mau mandi, ini lengketnya. Oh, ikan-ikan. Enggak ada ikan ini, mati. Tapi gatal nggak sih Pak mandi pakai air ini kan karena tadi keluarnya lagi merah? Enggak gatal. Enggak tahu ya, kebiasaan orang sini mandi. Iya. Tapi kalau minum nggak dari sini ya Pak ya? Enggak. Di sumur. Enggak sumur. Makanya itu gigi kan banyak yang merah-merah ini. Air belirang itu. Kalau itu kenapa kan nggak diminum Pak? Tapi buat kumur-kumur mungkin? Ya dulu kan tidak ada sumur, ini diminum dulu. Oh. Diminum ini? Dulu? Iya. Kalau sebelum ada sumur. Baru ada sumur. Dampaknya kalau waktu sebelum ada sumur, kenapa itu Pak? Apanya? Masyarakatnya kenapa? Karena minum... Kalau minum ini? Cuma giginya itu dah. Gigi ya? Iya. Jangan-jangan Bapak juga dulu minum ini? Iya. Rata-rata itu semua kan. Gigi ya? Kecamatan Banyu Putih, Sembagus itu sama. Giginya yang kena ya? Giginya yang merah. Konsentrasi fluoride yang tinggi mengakibatkan fluorosis gigi dan tulang bagi penduduk yang mengkonsumsi air sungai. Tidak adanya spesies ikan yang hidup di dalam sungai menjadi bukti ekosistem sungai yang tercemar. Gunung Ijen tidak hanya menyimpan keindahan, tapi juga kekuatan yang besar. Kekuatan untuk menghancurkan dan kekuatan untuk memberikan kesejahteraan. Ijen dalam bahasa Jawa berarti sendiri. Maket mungil surga untuk panorama serta limpahan belerangnya, dan bagai neraka untuk air asam dan gas beracunnya. Dalam kesendiriannya, Gunung Ijen adalah etalase energi kehidupan.